Jaminan yang dapat diterima kembali. Jaminan pembelian yang dibayarkan oleh pembeli atau customer adalah utang perusahaan. Jika jaminan tersebut dapat ditarik kembali atau refundable sewaktu-waktu berupa kemasan-kemasan yang dapat diterima kembali seperti botol, drum, dan lain-lain, jaminan ini diakui pada saat barang diserahkan. Yang dicatat dengan mengkreditkan akun jaminan dapat ditarik kembali atau refundable deposit pada saat jaminan diterima dari pembeli, di debit akun jaminan dapat ditarik kembali atau refundable deposit. Contoh, PT Amira menjual minuman dalam botol harga satu buah botol itu 500 dengan taksiran umur 2 tahun. Harga minuman termasuk botol per botol itu 4.500, termasuk 400 untuk jaminan botol. Diperkirakan botol yang akan dikembalikan 75%. Transaksi berikut jurnal dalam tahun 2012. Pembelian 10.000 buah botol ya dikali 500 dengan tunai. Jadi botol reusable bag 5 juta terhadap kas. Penjualan minuman botol 8.000 buah botol dikali 4.500 dengan tunai. Jadi di sini kas 36 juta pada penjualan 32 juta 800, refundable depositnya 3 juta 200 ya. Terus penerimaan botol 5.000 buah dari pembeli. Nah, di sini berarti jaminan yang dapat ditarik kembalinya berarti cuma 2 juta. Ya, dikali 400 jadi dia 2 juta terhadap kasnya. Jadi kasnya dikeluarkan. Pencatatan kerugian botol yang ditaksir tak dapat diterima kembali itu 800.000. Ya, refundable deposit 800, loss of refundable botol 200, botol receivable bag 2 juta. Nah, ini perhitungannya. Nah, kita masuk ke hutang hadiah. Sering kali kita temui pedagang memberikan hadiah kepada pembeli dan menjanjikan pertukaran hadiah dengan kupon, kemasan, dan lain-lain. Setiap penyerahan kupon, penjual berarti perusahaan telah menjanjikan pemberian hadiah. Utang hadiah atau fresh liabilities adalah kewajiban perusahaan untuk memberikan hadiah atau reward bagi pembeli. Pengakuan utang hadiah dicatat sesuai dengan pendekatan yang digunakan. Ada 2 metode pendekatan yang dapat dilakukan, yaitu metode beban, ya, expense method, dan metode pengurangan penjualan atau sales reduction method. Di sini kita bahas metode beban. Hadiah diserahkan dicatat sebagai beban dengan mencatatkan debit akun beban promosi, promotion expense, dan kredit akun persediaan atau persediaan hadiah, fresh inventory. Ketika hadiah dibeli dicatatkan di debit akun persediaan hadiah. Pada akhir periode akuntansi, atas kemungkinan masih adanya pemegang kupon yang belum menggunakan haknya, maka dicatat sebagai utang hadiah melalui jurnal penyesuaian. Dengan mencatatkan debit akun beban promosi dan mengkreditkan utang hadiah. Contoh metode beban, PT Amira adalah perusahaan penghasil sabun mandi merek Ward. Menjual produknya dengan menawarkan hadiah berupa gelas cantik. Setiap pembeli yang mempunyai 10 label merek Ward dapat menukarkan 1 gelas cantik. Label tersedia 1 di setiap bungkus sabun. Harga pokok 1 gelas 5.000. Menurut estimasi perusahaan, dari label yang beredar hanya dimanfaatkan konsumen sebesar 60%. Harga 1 buah sabun 3.000. Misal pada tanggal 3 Januari 2012 dibeli 2.000 buah gelas hadiah. Maka jurnalnya 3 Januari 2012 fresh inventory 10 juta,
terhadap kas 10 juta. Selama tahun 2012, penjualan sabun dilakukan sebanyak 25.000 buah dengan harga 3.000 per buah. Maka jurnalnya 2012 kas 75 juta, penjualan 75 juta. Dalam tahun 2012 telah diberikan kepada konsumen sebanyak 1.000 buah gelas, maka jurnalnya 2012 promotion expense 5 juta, price inventory 5 juta. Pada akhir 2012, atas hadiah yang belum ditukarkan dicatat sebagai beban melalui jurnal penyesuaian sebagai berikut. 31 Desember 2012 promotion expense 2.500.000, price liability-nya 2.500.000 ya. Di sini kita masuk ke metode pengurangan penjualan. Utang hadiah diakui saat penjualan produk. Hadiah yang diserahkan dicatat sebagai pengurangan utang hadiah dengan mencatatkan debit utang hadiah dan kredit akun persediaan hadiah. Ketika hadiah dibeli, dicatat di debit akun persediaan hadiah pada akhir periode akuntansi atas kemungkinan masih adanya pemegang kupon yang belum menggunakan haknya, maka dicatat sebagai utang hadiah melalui jurnal penyesuaian dengan mencatatkan debit akun beban promosi dan kredit utang hadiah. Misalkan pada tanggal 3 Januari 2012 dibeli 2.000 buah gelas hadiah, maka jurnalnya price inventory 10 juta terhadap kas 10 juta. Selama tahun 2012, penjualan sabun dilakukan sebanyak 25.000 buah dengan harga 3.000 per buah. Maka jurnalnya kas 75 juta, penjualan 67.500, fresh liabilities itu 7.500.000. Nah, ini dihitung dia ke penjualannya. Dalam tahun 2012 telah diberikan hadiah kepada konsumen sebanyak 1.000 buah gelas, maka jurnalnya price liabilities terhadap price inventory ya. Kita masuk ke utang garansi. Utang garansi atau warrant liabilities akibat penjaminan dari perlengkapan barang yang dijual. Garansi merupakan jaminan dari kekurangan kuantitas, kualitas, dan servis dalam batas tertentu kepada pelanggan. Pengakuan utang garansi dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu pendekatan beban, expense warrant treatment, dan pendekatan penghasilan atau sales warrant treatment. Pendekatan beban, garansi yang sifatnya immaterial dan periode garansi pendek diakui sebagai beban dengan mencatat ke akun beban garansi atau warrant expense. Garansi diakui pada saat penjualan berdasarkan taksiran. Kemungkinan pada saat realisasi garansi di debit akun utang garansi atau warrant liabilities. Contoh, tanggal 27 April 2012, PT Amirah menjual 1 unit TV merek Toshiba dengan harga 10 juta. Garansi 6 bulan. Garansi yang diterapkan perusahaan berdasarkan estimasi 2% dari harga jual. Maka jurnalnya adalah sebagai berikut. 27 April 2012 saat penjualan, akun receivable atau piutang dagang terhadap penjualan 10 juta. Pencatatan garansi, warranty expense 200, warranty liability ya. Nah, misalnya tanggal 12 Mei 2012 diadakan servis terhadap TV tersebut dengan biaya 100.000, maka jurnalnya 12 Mei 2012 pemberian garansi ya. Garansi pendekatan penghasilan. Garansi yang sifatnya material dan periode garansi terencana dalam jangka relatif panjang, maka garansi diakui sebagai penghasilan. Karena dalam harga penjualan telah termasuk harga garansi. Pada saat penjualan dicatat dengan mendebit akun piutang usaha atau kas
dan dikredit akun penjualan. Dan akun penghasilan garansi belum direalisasi atau unread revenue for warrant, utang garansi. Pada saat realisasi garansi di debit akun beban garansi atau warrant expense, seiring dengan realisasi garansi dengan mendebit akun penghasilan garansi belum direalisasi dan mengkreditkan akun penghasilan garansi warrant revenue. Contoh, tanggal 27 April 2012, PT Amirah menjual TV dengan merek Toshiba dengan harga 10.400.000 termasuk biaya garansi. Garansi selama 2 tahun, garansi yang diterapkan perusahaan berdasarkan estimasi 4% dari harga jual. Reparasi direncanakan 2 kali, yaitu tahun pertama 40% dan tahun kedua 60%. Realisasi bayar reparasi untuk tahun pertama 150.000 dan di tahun kedua 250.000. Maka jurnalnya sebagai berikut. Saat penjualan itu kas 10.400.000 ya, penjualannya 10 juta. Terus penghasilan garansi belum direalisasi 400.000. Nah, realisasi reparasi itu yang tahun pertama kan 150.000, maka di situ beban garansi 150 pada kas atau inventory. Nah, akhir 2012 itu kan kita sesuaikan. Nah, di situ penjualan ya, penghasilan garansi yang belum direalisasi 160, warrant revenue-nya 160 juga. Realisasi reparasi warrant expense 250.000 itu di tahun kedua pada kas atau inventory. Ya, akhir 2013 itu penghasilan garansi belum direalisasi di debit 240 pada warrant revenue. Nah, yaitu untuk jurnalnya ya. Kita masuk ke utang bersyarat. Utang bersyarat atau contingent liability yaitu suatu utang ya, uang akan muncul atau benar-benar terjadi menjadi kewajiban sebuah perusahaan jika terjadi kejadian lain. Nah, misalnya perusahaan dituntut di pengadilan, nah itu litigation ya, oleh perusahaan lain, itu disengketa hukum. Perusahaan berkewajiban membayar jika pengadilan memenangkan pihak yang menuntut perusahaan. Jaminan terhadap utang anak perusahaan, piutang wesel didiskontokan dan piutang dijaminkan. Garansi terhadap penurunan harga barang-barang yang dijual. Contoh, pada tanggal 12 Mei 2012, perusahaan dagang Amirah di Medan menarik sehelai promes dari CV Fariza sebesar 20 juta dengan bunga 12% per 12 Juli atau 60 hari ya. Kemudian pada tanggal 1 Juni 2012, perusahaan dagang Amirah menjual promes dengan diskonto 10% ke bank. Ya. Promes ini dijual dengan balik tanggung jawab, dalam arti jika bank pada saat jatuh tempo gagal menagih kepada CV Fariza, maka promes tersebut menjadi nyata hutang perusahaan dagang Amirah. Jurnalnya sebagai berikut. Penarikan wesel tanggal 12 Mei 2012 ya. Itu notice receivable 20 juta pada akun receivable atau piutang. Penjualan wesel 1 Juni 2012, kas yang diterima 20 juta, terus dikreditkan pendapatan bunga 286.667, terus notice receivable discount
itu 20 juta ya, atau diskon penerbitan wesel. Bank dapat menagih, maka jurnal yang dibuat PT Amirah adalah notice receivable discounted 20 juta pada notice receivable. Nah, ini ya. Terus kalau bank tidak dapat menagih, jurnal dibuat PT Amirah adalah akun receivable. Ya, kita balikkan ya. Piutangnya 20.400.000 pada note receivable. Terus kita catatkan kembali note receivable discounted 20 juta pada notice receivable. Nah, ini kalau untuk pencatatan hutang bersyarat.